Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Risalah Excel, tempat kita berbagi informasi, tips dan trik di seputar pengolahan data, spreadsheet, ataupun juga pemrograman. Tentu saja pemrogramannya terkait dengan pengolahan data, spreadsheet, atau bila ada usulannya kita bisa saja membahas yang lainnya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas membuat game soliter di Microsoft Excel. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin kita bisa membuat game seperti soliter di Microsoft Excel? Secara teknis, Microsoft Excel itu menyediakan tools yang namanya tool pemrograman yang namanya adalah Visual Basic. Dengan sedikit kreasi dan pemahaman kita terkait pemanfaatan user form ataupun juga dari sisi Windows API, kita bisa membuat game sederhana soliter di Visual Basic di Microsoft Excel. Oke, di sini saya sudah membuat game yang namanya adalah game soliter ya di Microsoft Excel. Kita bisa lihat seperti ini. Jadi ceritanya adalah saya membuat game ini sudah 2 tahun yang lalu ya, dan ini ada waktu itu idenya muncul pada saat saya iseng sambil mengerjakan mengawasi tugas anak, juga mengerjakan yang lainnya. Ya, saya sempatkan main game soliter di Windows. Kebetulan anak saya datang menghampiri saya dan melihat sedang main apa gitu, dan dia langsung bertanya, apakah Bapak bisa bikin seperti itu? Tentu saja saya jawab bisa, dan akhirnya saya coba buktikan. Nah, ini dia menggunakan Microsoft Excel ya. Kenapa menggunakan Microsoft Excel tidak yang lainnya? Ya karena sebenarnya dari Microsoft Excel sendiri, dari Visual Basic itu juga ada beberapa tool yang bisa dimanfaatkan. Dan juga kebetulan saya sendiri masih berkonsentrasi untuk di channel Risalah Excel. Jadi mau tidak mau ya, bagaimana caranya kita bisa mengkonekkan atau menghubungkan segala sesuatunya dengan Microsoft Excel. Nah, kebetulan ini bisa nyambung. Itu ceritanya. Nah, jadi intinya adalah pada saat pembuatan game ini, ya ini yang perlu dipahami adalah kita membuat yang namanya itu beberapa gambar. Ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hanya 11 gambar saja yang nantinya akan kita olah, kita tampilkan sebagai satu gambar kartu remi ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini untuk codingnya. Nah, ini ada port ID transit, ada port final, start. Nah, transit itu adalah terminal untuk memindahkan. Kalau start itu terminal awal, nanti kita jelaskan ya. Di sini juga API apa saja yang digunakan. Ya, API yang digunakan hanya find window A, terus juga invalid track, kemudian ada update window itu untuk mencegah untuk yang flicker ya, jadi maksudnya agak smooth gitu ya. Kemudian ada send message, ini untuk yang yang kita olah untuk handle windownya. Oke, nah kemudian di sini untuk beberapa ini kita bisa lihat di sini ada yang namanya adalah ini adalah kartunya. Nah, ini modelnya ya. Jadi dalam bahasa itu ada model film. Nah, ini kita membuat modelnya. Modelnya itu ada keriting, ada layangan, ada hati, dan seterusnya. Nah, jadi kalau dia raja 13, queen 12, dan seterusnya, karena kartu itu sendiri maksimum 10 ya. Nah, berarti raja itu harus kita tentukan nilainya sebagai indeksnya ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian juga ada card deck-nya. Nah, card deck-nya itu adalah di sini untuk sebagai tempat untuk kartunya. Nah, ini dia tempat kartu. Jadi di sini juga kita ada init dimensi. Init dimensi itu adalah
dalam satu kartu, misalnya ini ada nilai 1 ya, ini 0, 1, 0. Berarti kartu itu digambar ada posisi kiri, tengah, dan kanan. Kalau 1 berarti kiri itu nggak ada gambarnya, tengah itu ada 1, kanan nggak ada gambarnya. Kalau 2 berarti kiri itu nggak ada gambarnya, 0, tengah itu ada 2, yang kanan itu 0, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, itu untuk memudahkan saja, jadi kita buat seperti ini. Nah, kemudian selain itu juga nih ada untuk image-nya. Nah, image ini untuk menggambar yang namanya adalah apa namanya? Untuk menggambar yang tadi ada image di form. Nah, itu kita akan atur tata letaknya seperti dengan yang dimensi tadi. Nah, ini kita atur seperti ini. Nah, kemudian juga di sini ada portnya. Nah, ini untuk penempatan. Untuk penempatan dia ada di terminal kalau bahasanya, atau portnya ya, ada di terminal mana dia. Ada, nanti kita gambarkan pada saat dijalankan ya. Nah, di sini juga ada event dan seterusnya. Nah, mungkin kita bisa jalankan di sini ya. Kalau kita jalankan, nah ini dia. Nah, kita akan jalankan seperti ini. Prosesnya apa saja yang terjadi? Oke, yang terjadi adalah akan menyusun ini yang dinamakan dengan port start ya. Jadi terminal di awal ada di sini. Ini adalah terminal untuk transit dan ini adalah terminal untuk tujuan akhirnya. Jadi ini dalam kita atur, jadi ada pengelompokan. Kita kelompokkan untuk transit ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk yang tujuan hanya 4 karena memang kartunya sendiri memang terdiri dari 4 kelompok ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang adalah tugas kita. Nah, ini untuk menggambar seperti yang tadi saya gambarkan bahwa dimensi itu jadi kalau 8 tuh jadi kiri ada 3, tengah ada 2, dan juga kanan 3, 5 dan seterusnya. Untuk itu agar gampang kita menggambar ini. Seperti itu. Nah, kemudian di sini setelah itu adalah kita menyusunnya. Menyusun itu kita menggunakan yang namanya random. Fungsi random itu adalah di sini untuk shuffle ya. Nah, ini fungsi randomnya sendiri saya perbanyak, jadi lebih agak sulit jadinya untuk bisa apa namanya menyelesaikan game ini. Maksudnya menyelesaikan sampai dengan game ini selesai. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba saja ya. Jadi seperti ini case-nya. Kalau kita jalankan, pada saat dia akan melihat posisi tumpukan teratas kalau untuk di sini. Jadi misalnya 4 akan kita cari ke sini. Tumpukan ke atas akan dibandingkan apakah yang pada saat yang kita pilih tumpukan. Nah, kalau yang di sini yang kita geser adalah tumpukan pertamanya, tapi yang akan dibandingkan, maksudnya dibandingan ini adalah tumpukan teratas. Kalau yang kita geser, kalau dia ada banyak pengelompokan, maka dia tumpukan pertama yang terbuka. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau di sini dia akan mengecek. Nah, ketika dicek apakah tumpukan teratas yang pada saat dicari itu nilainya adalah lebih tinggi satu ya, lebih tinggi satu lebih tinggi dan warnanya berbeda. Nah, karena dia warna berbeda tapi dia tidak lebih tinggi nilainya, maka dia ditolak seperti itu. Nah, sekarang kalau kita pindah ke sini. Nah, 4 selisihnya memang 1, tapi warnanya sama. Dia juga ditolak. Nah, itu pembandingannya. Nah, sekarang kita proses seperti ini. Oke. Nah, cara mencarinya adalah posisi ini dia itu ada posisi kartu ini sendiri adalah terdiri dari posisi X1, Y1, X2, Y1, X1, Y2, dan X2, Y2. Nah, posisi ini itu pada saat kita geser, misalnya kita geser posisi ada di sini nih, maka dia akan mengeceknya itu adalah looping dari satu terminal ini. Ada 7 berarti kan, dia looping dicek dulu. Diceknya hanya lihat pada posisi teratas kartu. Oke, misalnya contohnya gini, pertama adalah posisinya dulu, bukan kartunya ya. Kita pada saat di sini antara ini akan mencari irisan antara lokasi ini pada saat penggeseran
itu titik temunya ada nggak, mendekati mana. Nah, ketika di sini dia akan mendekati dua ini nih, 1 dan 2. Maka dia akan dicek dua-duanya. Kalau yang di sini dia tidak akan dicari karena dia tuh posisinya tidak ada irisannya. Kalau di sini sudah ada irisannya. Nah, dicari apakah ketemu atau tidak dengan kondisi yang tadi. Kalau tidak, maka ditolak. Nah, sekarang kalau yang ketemu seperti apa? Nah, sekarang 3 dengan 4. Seperti ini. Nah, itu bisa. Nah, kemudian di sini adalah 1 as dengan 2. Nah, seperti ini. Nah, ada lagi tidak? Nah, kalau ini ada, kita sebenarnya bisa langsung ke sini. Nah, seperti ini. Maaf sini. Oke. Atau kita bisa klik kanan, kita pilih solve. Nah, seperti ini. Klik kanan, pilih solve. Nah, ini tinggal klik kanan, pilih solve, dia langsung kegeser. Nah, seperti itu. Nah, sekarang lagi ini kita coba selesaikan sampai di mana. Ini fungsi shuffle-nya ya. Jadi shuffle itu mengacak dengan random ya urutan-urutan tadi sehingga membentuk tumpukan yang bersifat acak. Sekarang kita coba lagi di sini. Kita coba selesaikan gamenya. Setelah itu kita cari 9 dengan 10. Oke, ketemu. Kemudian mana lagi? Di sini kalau tidak ada lagi, maka kita bisa klik yang di sini. Nah, dia memang agak flicker ya, tapi ini adalah sudah termasuk bagus lah dengan hanya mengandalkan visual basic yang hanya ini tidak ada pengolahan grafis ya. Kita hanya melakukan peletakan image, jadi menambah secara dinamis. Tadi itu ada image dan juga ada yang namanya itu adalah label ya. Nah, itu aja sih sebenarnya. Nah, jadi label dan image dan juga nih kotaknya, kotak itu pakai shape ya. Nah, itu bisa dibuat. Nah, sekarang dibandingkan dengan bahasa pemrograman Java atau C++ atau mereka tuh pengolahan grafisnya juga sudah bagus. Jadi tidak bisa kita bandingkan di sini atau dengan Unity ya. Nah, makanya tapi ini sendiri sudah cukup ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Kita sampai selesai yang game ini ya. Apakah berhasil misalnya kita buat sendiri tapi kita bisa nggak menyelesaikan gamenya. Oke, kita lanjut kembali di sini. Di sini kita coba cek lagi adalah J itu tidak ada, kita lanjut kembali. Key, nah key juga tidak juga bisa ya. Ini walaupun ini warnanya sama, jadi dia nggak mau. Nah, di sini ada 9 tuh tidak ketemu. 10 juga warnanya merah nggak ketemu. Ini 6 tidak ketemu. Kita klik kanan, solve. Oke, setelah solve, kita cari lagi ada tidak. J. Nah, ini menunjukkan bahwa yang kita buat pun setelah kita lakukan pengacakan, itu sudah cukup sulit untuk diselesaikan. Seperti ini nih, kita menyelesaikan ini. Jadi, kita coba cek sampai dengan tidak ketemu ininya ya. Oke, nah terus ada lagi tidak? Kita lanjut kembali. Di sini ada 7 itu, 7 ada di sini. Oke, kita lanjut kembali. 9 tidak ada. Kita lanjut kembali. 3 ada di sini. Solve. Oke. Ada lagi tidak? 4 ya, ada ini seperti ini. Oke. Terus kita ada lagi tidak di sini? 4. Kita bisa pindahkan sini dia. Oke, kemudian kita lanjutkan kembali 8 tidak ada. 9 ada di sini. Oke, nah ini ada di sini dia. Nah, ini K-nya kita bisa pindah di sini. Oke, 3 bisa kita naikkan. Nah, berarti ada yang kosong.
Kita lanjutkan kembali. Di sini ada lagi atau tidak? 6 ke 7. Oke. Oke, di sini dia. Oke. Kita bisa pindahkan di sini. Nah, 7, 7. Oke. Ada lagi tidak ya? Kita lanjutkan kembali. Key ada di sini, geser. Lanjutkan kembali. Key ada di sini, kita geser. Nah, J-nya bisa kita pindah sini. Nah, seperti itu. Jadi, nah ini akan membaca tumpukan, urutannya sesuai atau tidak, warnanya, polanya sesuai atau tidak, baru dia bisa dipindahkan. Ini hanya memindahkan aja fungsinya. Tadi untuk intersection juga sudah saya jelaskan. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan kembali. Di sini adalah oke, kita lanjutkan di sini 8 dengan 9. Oke, S 8 dengan 9. Key tidak ada. 7 dengan 8. Oke. Tidak ada key-nya. 5 dengan 6. 5 dengan 6 tidak ada. Oke, kita lanjut kembali. 8 ke 9 juga nggak ada. Coba 8. Oke. 5. Nah, di sini belum ada proses untuk pengecekan apakah sudah tidak ada lagi sudah tidak ada lagi penyelesaiannya ya. Nah, ini yang akan nanti bisa ditambahkan sih sebenarnya. Tapi ini aja sudah cukup. Kita lanjutkan apakah masih bisa ada kemungkinan lagi ya. Di sini 8 tuh kosong. 9 juga kosong. Tidak ada. J juga tidak ada. 6. Nah, ini 6 ada di sini. Oke, ini bisa kita pindahkan sini. Seperti itu. 6. Nah, yang ini bisa kita pindahkan sini. Yang ini bisa kita pindahkan sini. K-nya bisa kita pindahkan sini. Nah, 4-nya bisa kita pindahkan ke sini. Oke, nah 3-nya bisa pindahkan ke sini. Nah, ini kita solve. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan kembali. Kita geser sedikit ke sini. Nah, seperti itu. 7 tidak ada ya. Ini ada. Pilih solve lagi. Oke. Oke, kita lanjutkan kembali. 10 tidak ada. 9 ada di sini. Oke. Key tidak ada. J, nah ini ada di sini. Oke, kalau sudah kebuka semua, kemungkinan untuk menang cukup besar ya. Nah, 2 kita bisa pindahkan seperti ini. 2 kita bisa sini. 6. Oke, kita solve. Nah, ini lebih memungkinkan lagi karena yang kebuka itu udah lumayan, udah banyak ya. Harusnya sih bisa menang nih. Kita selesaikan saja. Yang ini kita solve dulu. Oke, yang ini bisa kita solve. Yang ini bisa kita solve lagi. Yang ini kita bisa solve. Nah, seperti itu. Yang ini bisa kita solve juga. Nah, 7 tidak ada. Oke, yang ini bisa kita sini. Tapi ini 7-nya nggak ada. Ada sini. Nah, seperti itu bisa kita geser sini.
Nah, lebih banyak yang kebuka. Kita lanjutkan kembali. Masih adakah dia 10, 10? Nggak ada. J ada di sini. Nah, kalau sudah kebuka semua, kemungkinan menang semakin lebih besar. Nah, ini ada di sini. Pindahkan sini lagi. 10. Ada lagi tidak tuh? 6 ke 7 nggak ada. Kita lanjutkan kembali. 9 sini dia. Oke. Lanjutkan kembali. 8 pindah sini. Ki. Ini sudah makin kebuka. Oke, kita lanjutkan 7. Ini bisa pindah sini. Oke, yang ini kita naikkan. Ini bisa pindah ke sini. Nah, ini sih harusnya nih menang ya. Coba kita lanjutkan terus. 5, oke. Ini oke. Inilah 9. Oke. 7 tidak ada. Oke, kita klik sini lagi. 5 kita geser. 6 bisa kita naikkan. 7 bisa kita naikkan. 8 bisa kita naikkan. 9 bisa kita naikkan. Kemudian ini bisa kita naikkan sini. Ini bisa kita naikkan. Oke, ini bisa kita naikkan. Selanjutnya 9. Oke, ini bisa kita naikkan. Ini bisa kita naikkan. 9 di sini dia tidak ada. Ini bisa kita naikkan. Oke. Ini juga kita naikkan sebenarnya. Nah, kita klik sini. 8 bisa kita naikkan. Nih harusnya menang sini. Oke. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini. Dengan Microsoft Excel dengan memanfaatkan Visual Basic-nya ya, dan pemahaman kita, sedikit kreasi kita, maka kita bisa membuat game soliter seperti ini. Nah, inilah hasilnya. Oke, kita tutup saja. Oke, demikianlah pertemuan kali ini untuk membahas bagaimana membuat game Microsoft soliter menggunakan Microsoft Excel. Dengan hal seperti ini, tentu kita bisa membuat game-game lainnya. Semodel dengan ini, kita juga bisa membuat mahjong kah mungkin, atau kita juga bisa membuat game catur ya. Nah, game catur itu nanti adalah karena sekarang juga ada teknologi yang namanya AI, ya kita bisa nanti melawan caturnya kita desain di sini, nanti kita melawan AI dengan web API kita buat. Nah, itu banyak sekali kemungkinan hanya dengan Microsoft Excel saja. Oke, bila ada masukan, saran, atau pertanyaan, atau ada ide-ide apa yang mau disampaikan, mungkin ada soal-soal Microsoft Excel atau ada isu-isu yang terkait dengan pemrograman yang mungkin bisa kita korelasikan dengan pengolahan data Microsoft Excel atau spreadsheet, kita akan coba siapkan bahannya dan kita coba buatkan
pembahasannya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, share ke teman-teman, dan juga berikan komentar agar saya harapkan ini untuk share dan juga subscribe itu membantu kami untuk tetap semangat dalam membangun konten ini. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.